kabar warga Nusantara? Jumpa lagi bersama kami yang selalu sok tahu, yang shock karena baru tahu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sok taunya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Sejarah mengenai Partai Komunis Indonesia sangatlah kompleks. Mulanya partai ini berdiri dengan tujuan-tujuan yang baik bagi perkembangan Indonesia. Dalam bentuk organisasi, Partai Komunis Indonesia didirikan tidak langsung menggunakan nama tersebut. Sebelum tahun 1966, PKI memiliki banyak kader pendukung. Orang-orang Indonesia mengenal PKI lewat kudetanya pada tahun 1965. Namun, sepak terjang PKI tidak hanya itu saja. PKI sudah pernah memberikan pengaruh besar terhadap Indonesia. Tidak mudah untuk memadamkan pengaruhnya. Bahkan, hingga saat ini, kuku-kuku PKI masih menancap di beberapa jiwa kadernya yang meski kelihatannya telah dibunuhi, selalu menyisakan beberapa orang militan PKI. Kebesaran PKI tidak hanya terdengar di dalam negeri saja, namun besarnya menempati urutan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah partai komunis di Uni Soviet dan Cina. Partai ini bukan merupakan partai milik pemerintah, namun ia berhasil menggalang sekira 3 juta rakyat Indonesia pasca kemerdekaan untuk bergabung di bawah sayap-sayapnya. Organisasi PKI memanglah bukan sembarang organisasi. Setiap gerakannya tersusun rapi dan terorganisir dengan baik. Sampai-sampai PKI berhasil menghidupi organisasi-organisasi sayapnya yang digolongkan menjadi organisasi para wanita yang bernama Gerwani, para pemuda yaitu Pemuda Rakyat, para pelajar yaitu CGMI, para buruh yaitu SOPSI, serta para petani BTI. PKI sendiri berafiliasi dengan Komunis Internasional yang ketika itu mengusung ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme hingga tahun 1943, di mana ketika itu sejarah runtuhnya Uni Soviet belum terbayangkan sama sekali karena saking kuatnya ketahanan Komunis Internasional yang sempat berhasil menggentarkan kubu Amerika Serikat. Komunis sendiri bahkan sempat menyusup ke tubuh kementerian Presiden Soekarno yang mengakibatkan TNI Angkatan Darat merasa Presiden pertama Republik Indonesia tersebut terkontaminasi paham komunis. Sebagai buktinya, PKI pernah menjadi salah satu partai politik non-pemerintah yang dipercayai menyelenggarakan percaturan politik di Indonesia bersama sejarah Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan sejarah Partai Nasional. Partai Komunis Indonesia awalnya berdiri dengan nama Indische Sozial-Demokratische Vereniging yang didirikan oleh Hans Nevlid. Organisasi ini merupakan gabungan dari Partai Sosialis Belanda dengan nama SDAP yang kemudian bersatu di bawah SDP Komunis yang beranggotakan sekitar 85 orang sosialis di Hindia Belanda. Pembentukan ini dilaksanakan pada tahun 1914 sebelum Indonesia melakukan persiapan matang menuju kemerdekaan. Karena belum ada sejarah PPUPKI, sejarah PPKI, dan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Indonesia ingin merdeka namun belum melakukan persiapan yang cukup untuk meraihnya, ISDV datang sebagai pihak yang mendidik para pribumi. Didikan mereka bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadikan jiwa yang merdeka di atas kaki sendiri. Mereka mengajari orang-orang Indonesia membebaskan diri mereka sendiri dari belenggu kolonialisme yang saat itu masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia.
Ide yang digunakan mendidik adalah ide paham Marxisme. Pada tahun-tahun awal berdirinya ISDV, dari seratusan anggota yang tergabung, hanya 3 orang yang merupakan pribumi asli Indonesia. Pada saat itu merupakan tahun 1915 ketika ISDV masih meletakkan kantornya di Surabaya dan setelah melakukan pembentukan di pelabuhannya setahun sebelumnya. Partai ini mulai membesar ketika markasnya dipindahkan ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana mereka mendapatkan lebih banyak kader pribumi, sebagaimana yang diinginkan para sosialis Belanda ISDV. Para pribumi ini datang dari kalangan agamis hingga nasionalis. Mereka tidak langsung menuntut kemerdekaan Indonesia. Karena terjadi reformasi di tubuh ISDV, lahirlah sebuah partai baru hasil pemisahan diri dari ISDV bernama Partai Demokrat Sosial Hindia Belanda tahun 1917. Setelah menjadi Partai Demokrat Sosial Hindia Belanda, Sneflit mendirikan surat kabar sendiri yang diberinya nama Suara Merdeka. Pecahan ISDV ini memutuskan hubungan dengan ISDV dan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial. Karena memang sejak awal berkiblat ke Uni Soviet, Partai Demokrat Sosial Hindia terus menggunakan pemikirannya akan kemerdekaan Indonesia dan merasa harus mengikuti jejak Uni Soviet melakukan revolusi Oktober. Karena partai baru ini bertekad keras, mereka dengan cepat meraup sekitar 3.000 anggota yang diantaranya mencakup para militer Belanda dalam kurun waktu kurang dari setahun. Pemberontakan menjadi jalan mereka mengekspresikan opininya. Partai tentara, pelaut, dan anggota partai dari beberapa profesi lain tersebut melakukan pemberontakan di Pangkalan Laut Surabaya yang menjadi sentralnya. Pangkalan Laut Nusantara pada waktu itu, 3.000 anggota Partai Demokrat Sosial Hindia yang memberontak tersebut diberi nama Pengawal Merah yang kemudian membentuk Dewan Soviet setelah pemberontakan Surabaya. Tentu saja diakibatkan pemberontakan kepada pemerintah, para bos PDSH berurusan dengan polisi Belanda. Tidak hanya dijebloskan ke penjara, Sneflit bersama beberapa sahabatnya dibuang ke negeri Belanda. Sementara orang-orang militer Belanda yang terlibat dalam pemberontakan dipenjara selama 40 tahun kehidupannya. Meskipun dibendung oleh pemerintah, ISDV dan pecahannya yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Hindia Belanda saat itu tidak dapat begitu saja dimusnahkan. Sneflit yang sempat mengeluarkan pemikiran mengenai blok dalam gerakan revolusioner meraih kemerdekaan ternyata tidak dilupakan begitu saja. Beberapa tokoh syariat Islam yang waktu itu memiliki pengaruh sangat besar di seluruh Nusantara merasa tertarik dengan pemikiran Sneflit. Waktu itu memang syariat Islam berpusat di Surabaya. Dengan begitu, ada beberapa interaksi yang berlangsung dengan ISDV maupun partai pecahannya. Samaun dan Darsono merupakan 2 tokoh syariat Islam yang datang dari Solo. Mereka sangat tertarik dengan Sneflit. Selanjutnya, syariat Islam menjadi rekan PDSH dalam bergerakan. Mereka terus berjalan meskipun beberapa pemimpinnya sudah dibuang ke Belanda. Di tahun 1919, syariat Islam dengan PSDH telah beranggotakan sekitar 400 orang. Di antaranya adalah 25 orang Belanda. Setahun setelahnya, PSDH dan Syarikat Islam mendeklarasikan diri di Semarang dengan sebuah label bernama Perserikatan Komunis di Hindia yang disingkat dari PDH. Tepatnya di bulan Mei tahun 1920, Kongres Pembentukan itu mengangkat Samaun dan Darsono menjadi pemimpinnya. Selanjutnya, PDH ini bergabung menjadi partai pertama di Asia yang melebur dalam komunis internasional. Bergabungnya PDH dengan komunis internasional membuat mereka bertemu Sneflit di sebuah kongres pada tahun 1921.
Di tahun yang sama, Kiai Haji Agus Salim yang menjabat sebagai Sekretaris Syariat Islam merasa harus mengeluarkan tindakan yang tegas terhadap anggota syariat Islam yang menjadi anggota ganda karena juga bergabung dengan PDH milik Semaun. Syariat Islam menjadi pecah karena setiap anggotanya harus memilih salah satu keanggotaan saja, mengikuti syariat Islam yang memilih memperhatikan agama atau memperjuangkan kemerdekaan dengan cara nasionalis bersama Semaun dan partainya karena sudah tidak terikat dengan syariat Islam. Semaun mempertegas organisasinya dalam bentuk mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI di tahun 1924. Baiklah, segitu dulu untuk part pertamanya. Kita lanjut minggu depan untuk part perjalanan karir PKI. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa.